Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Firdaus Entertainment. Kebetulan ada tamu dari Lombok ya, Pak Fadil ya. Pak Ian. Pak Ian ya. Ian. Ya. Sini kita akan mereview mesin cup yang akan dia pilih. Silakan ikuti terus dari channel kami. Mudah-mudahan ilmu ini kita bermanfaat untuk para pebisnis khususnya di air minum dan kemasan. Kita ikuti untuk pertanyaan sesinya, silakan Pak. Iya. Oke. Sebelumnya tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini mesin ini 4x2 lane ya. Kapasitasnya bisa mencapai per jamnya 8.000 ya. Sekitar kalau dibagi 48 sekitar berapa? 166,6 lah ya dus per jam. Berarti tinggal dikalikan berapa jam ya. Kelebihan di mesin ini memang ada inverter ya yang buat speed ya. Tapi saya sarankan standar sudah cukup. Ya, kenapa? Supaya si kinerja mesin ini tidak dioptimalkan maksimal ya, tapi dia di konstan langsam lah bahasa mesinnya. Silakan kita ikuti pertanyaan konsumen. Ini tidak ada editan settingan ya. Langsung ke ke konsumen yang akan ditanyakan. Silakan. Baik, itu inverter. Menarik itu ya. Ini di mesin ini kan diberikan fasilitas inverter, artinya untuk melakukan pengubahan ya, dari standar menjadi di atas standar kan gitu ya. Tidak mungkin di bawah standar. Nah, kalau tadi disarankan sebaiknya pakai speed yang standar aja tanpa menggunakan inverter gitu ya. Ya. Maksud saya apa? Kenapa harus disarankan harus standar aja? Kenapa enggak dalam rangka meningkatkan produksi ya? Bisa Pak. Kalau kita mau meningkatkan dalam jangka range sampai jangan usah terlalu maksimal. Kalau 8.000 bisa kita naikin 8.500 atau 8.300 per jam. Ya, itu bisa sampai 9.000 Pak. Tapi angka baiknya itu tengah-tengahnya gitu Pak. Batas aman lah 8.500. Ya, batas aman lah bahasanya. Batas aman. Iya, batas aman lah, kita masih dalam range aman. Aja. Dalam satu hari kan ada 24 jam. Sementara mesin ini akan bekerja didesain lah, misalnya seperti saran Bapak itu 8 jam. Tidak bisa ya dipergunakan 12 jam? Bisa Pak, bisa. Nah ini ya. Pas istirahat, kan 6 jam bisa. Tinggal kita pas istirahat, kita berhenti aja. Nanti pengecekan lagi gitu, bisa. Itu memang disarankan, tapi kalau dalam praktek itu jarak sampai 24 jam, 12 jam rata-rata. Itu mengikuti jam kerja, tenaga kerja gitu ya? Nggak masalah. Nah, masih 8 jam udah habis 8 jam nggak bisa. Enggak, itu paling istirahat, pas kita istirahatin berhentiin aja. Atas harus produksi, besok mau produksi balik anginnya itu di regulatornya kita buang. Karena kenapa? Karena pengaruh ke pneumatiknya Pak. Kalau kita sampai ke besok, jadi angin itu tuh berupa air. Dari air dia udah masuk ke pneumatiknya. Nanti akhirnya dia ke seal-sealnya Pak. Lama-lama ke jebol ya udah bocor. Ya, di situnya aja. Ini berapa besar kan power yang dibutuhkan? Powernya listriknya sekitar 7.000 Pak, 7.000 untuk mesin. 7.000 untuk ini aja? Iya, 7.000 Pak. Itu HP kalau kompresor sekitar 5 HP sih udah cukup, tapi disarankan sampai 7 lah, 7 HP lah, karena jadi dia ada tabungan di ada spare lah gitu lah. Ada tabungannya lah. Jadi pengaruh ke listrik kan gitu. Nanti kalau pas nyala kan listrik muter lagi, naik lagi gitu. Kalau masih ada angin kan dia nyala. Kompresornya masih ada spare lah gitu. Presisi mesin ini berapa persen terjadi deviasi atau penyimpangan presisinya? Saya sampaikan ya. Mesin itu akan bekerja dengan kuat. Tadi pelajaran akan saya tambahkan. Bila mana satu waktu istirahat dia istirahat ya. Kedua dia kelebihannya bisa 2 ya shift karena dia tenaganya menggunakan angin. Nah, ketika pakai angin pun karena kelebihannya dia tuh akurat. Karena kan kalau angin itu sifatnya itu dia konstan selama satu. Tadi ketika istirahat saya tadi sampaikan Pak Supardi bahwa
si angin yang ada di sini sebelah ini ya, ini tekan. Oh di sini nih. Regulator. Nah ini. Nah ini tekan. Ya. Ini nanti keluar airnya. Nah, jadi perawatan selama dia tuh mau dimaksimalkan tetap dikontrol. Nah, keluarkan dulu sehingga apa? Nanti ketika dia shift 2, ini kondisi anginnya tuh terus akan lancar masuk ke dalam sela-sela ini. Ya. Jadi tidak menarik air yang masuk sini. Ya, Nah, jadi semakin kita dipercepat pasti kan kayak bahasanya perawatan dan apa namanya disebutnya tuh pengontrolannya terus dijaga ya, karena itu kan sudah speednya sudah melebihi dari 8 jam. Itu satu. Itu kedua, bila mana nanti speednya juga kencang, nanti disarankan nih ya, bawaan ini kita pasang. Nanti kalau mau lebih nyaman ada conveyor, ada print jet, itu buat mengimbangi antara besarnya cup itu keluar dengan expired date. Nah, expired date nanti saya akan kasih betul. Jadi harus imbang. Kalau nggak seimbang nanti ini juga repot ya, dan harus betul ganti. Jadi itu pilihan konsumen ya. Mau bawaan dari pabriknya silakan pakai pita. Mau pakai expired date silakan. Yang penting pendukung wajib ini ada conveyor. Karena kalau tanpa ada conveyor kita kelabakan juga. Itunya. Itu alat pendukung ya. Pendukungnya. Kemudian mungkin kita akan bekerja kekuatan itu apa saja sih dibanding kelebihannya sama dibanding merek lain. Selain nanti kita akan tunjukkan spare part sini di gudang sebelah, menunjukkan ini ready untuk apa namanya tuh spare partnya. Kemudian tadi kita akan nyambung lagi ketika misalkan ada trouble nih ya, kita akan nanti detail. Ini akan ada trouble ketika apa? Ketika nanti settingan ini kalau sudah disetting jangan sampai dirubah lagi. Ini manualnya, manual misalkannya segini, misalkan level. Artinya menentukan besaran air yang akan keluar. Iya, ini hanya tugasnya menutup. Tapi ketika dia asupan kompresornya tidak dirawat kotor, ini kotornya masuk ke sini, dia akan mengganjal. Nah, makanya ketika sudah pakai misalkan 1 sip nih mau 2 sip nih, ketika di sini ada air, kompresor juga habiskan dulu sampai tetesan airnya keluar, baru bikin lagi, isi lagi. Biar apa? Nanti ke sini tidak membawa kotoran atau air. Itu berapa kapasitas atau berapa lama atau mungkin berapa besar produksi sehingga ini harus tetap dilakukan perawatan, pembersihan misalnya? Bukan pembersihan, disebutnya itu kontrol di sini. Kontrol sini. Kontrol aja, nanti kelihatan di sini. Oh, setiap saat. Iya, kontrol ada air langsung. Sebentar. Produksi aja Pak atau istirahat atau pas produksi. Ya, buang aja. Supaya apa? Nanti kan pertanyaan tadi kan nyambung. Pak, bisa nggak 2 sip? Bisa. Tinggal gemuknya gimana, masih kering nggak? Tambah lagi ya. Supaya si rantai terus ini gemuk ini juga pasang lagi, biar nggak kering, nggak kena air. Jadi ya ekstra lagi kan. Asumsinya kan 8 jam sehari. 4 jam pertama bekerja karyawan, mesin bekerja. Setelah itu istirahat. Mungkin pada waktu istirahat itu lakukan kontrol lagi. Iya. Itu lebih bagus lebih bagus gitu ya. Nanti gini detailnya. Selain ini nanti kalau 2 sip jedanya tidak ada atau besoknya ini harus nanti dibuang, dibilas nih. Ya, karena air yang terinjak sama ozon dia takutnya sudah ini ya rendap, jadi buang dulu. Nanti yang baru masuk minimal 2-3 kali masuk, buang dulu. Biar nanti terakhir yang baru yang sudah diproses oleh ozon diputar sirkulasi. Pembuangannya ke bawah. Ini ke bawah nanti kita bikinkan nanti dari sini kayak gini nih. Kenapa? Makanya saya ini nyambung nih. Kenapa orang tuh jual mesin cup itu harus posisi orang yang namanya tuh berpengalaman dalam hal perakitan di tempat pabrik ya. Nah, ketika posisi ini sudah dipasang kemana, di sini nanti ada lebar segini ya untuk tetesan air yang turun. Nanti dia masuk tuh drainase yang keluar. Dari keluar nanti bikin sumur serapan. Ini nanti hubungannya ke penataan layout ya. Nah, di layout gedung nanti ya. di sini baru conveyor. Jadi cipratan ini memang udah masuk ke sini. Si air itu. Jadi dia harus kering.
Nah kemudian ketika layout ini biasanya ini langsung dia sekat kaca, ininya pakai plastik. Jadi dia Akrilik atau plastik atau plastik yang apa yang goyang itu yang fleksibel. berlembar. Nah, kenapa? Di dalam ini kan ruangan buat steril, higienis. Jadi ketika dia keluar tutup lagi. Nah, ini namanya disebutnya itu pendukung yang harus ada gitu ya di lokasi yang mau pemasangan. Iya. Ini buatan lokal atau luar? Cina Pak. Cina. Buatan. Kita lagi masuk 2 unit. Iya. Ini kita udah mulai pakai merek ini di tahun 2008 Pak. Selama ini apa komplain dari customer Bapak? Paling dia paling lama-lama kan pisaunya kumpul Pak. Itu pemotong itu ya? Ya. Dia kalau pemotongnya masih bisa kita asah ya asah gitu loh Pak. Itu aja, itu lama aja. Berapa lama bisa harus diganti misalnya pisaunya itu? Tergantung Pak, kalau dia memang udah tumpul ya tumpul dia gimana. Kalau dia tumpul udah semplak begitu udah nggak bisa potong lagi ya udah. Dan kalau masih bisa diasahin itu udah Artinya bisa diasah juga? bisa ini kan Gini. kayak gergaji gitu. Saya tambahkan ya. Yang namanya pisau itu akan dia bekerja maksimal ketika setelah dia pakai dia bersihkan. Jangan plastik sisa itu dia nempel. Nanti ketika dia nempel kemudian dia bekerjanya tidak akan maksimal karena ada yang nempel di sini. Dan terjadilah namanya itu aus karena kan istilahnya itu ada yang nempel. Nah di sini satu ya dibersihkan pakai sikat gigi dan sebagainya. Kedua presisi ini orang yang masang di sini dia harus sensitif terhadap satu dia lepas tidak sebelah kiri kanan mana yang error. Kedua dia harus punya kayak untuk ini nih kayak diginiin dia rata enggak nih posisinya. Dia harus punya dia kan ini yang namanya gerak pasti ada longgar. Nanti kita ajarkan supaya ini dia kurang ke atas atau dia harus turun. Ini jarang, tapi kalau udah lama dia kepake ada kemungkinan dia longgar kan. Kendornya Ada kendor. Nah, seperti itu. Jadi selama pisau itu pas di lubangnya ini dia tidak akan membentur ke metal. Yang membentur ke metal itu yang membuat jadi tumpul kan. Nah, itu logis ya. Kedua, masa pakai. Kalau pertanyaan konsumen Pak bisa kuat lebih lama nggak ada yang bisa jawab terlalu lama. Tergantung perawatan kembali. Yang tadi saya bilang bersihkan, udah beresnya pakai sikat gigi ya kan. Kemudian ya presisi udah presisi langsung betulkan. Jangan nunggu sudah trouble. Nah itulah rata-ratanya Pak perlu masang gitu kan gitu. Nah karena kan gearboxnya ratanya ini kan kembali dari tenaga angin, kedua presisi ya kan. Kemudian jadi pintarnya bukan hanya otak ya, mata kita harus pintar, telinga kita harus pintar, hidung juga harus pintar. Kenapa? Kalau hidung air bau nggak? Kalau ini musiknya lembut atau kasar nih? Kalau kasar berarti dia ada apa? Kayak pompa lah. Kalau pompa ada angin palsu pasti gitu nggak? Nah ini berarti yang pintar bukan otak menetraskan ke sini. Ini nyuruh ini harus begini kan. Nah saya itulah. Ini sama di lapangan nggak begitu. Ini jadi saya juga dapat ilmunya dari lapangan Pak. Lapangan. Jadi main feelingnya memang begitu aja. Itunya. Jadi harus sehati lah bahasanya. Terus Bapak listriknya di sana harus stabil Pak. Kalau nggak stabil itu pakai stabilizer. Ya, gitu. Jadi kalau saat ini kayak gini, kalau Bapak suka banget pakai mobil, ketika Bapak pakai ada yang pinjam sehari 2 hari, perbedaannya udah dipakai pasti beda. Kenapa? Mungkin beda yang waktu itu. Betul nggak Pak? Yeah. Karena kita sudah dengan hati ya, memakainya. Oh ada berubah nih mobil saya, kenapa? Nah, ini mesti juga sama harus sampai sana. Oh begini. Nah, ketika ada indikasi itu cepat-cepat diperiksa. Seperti itulah. Ini saya jamin akan lama. Operatornya. Dia akan lama ke lifetime, ya lifetime di apa namanya itu di mesinnya. Gitu. Oke Pak, dilanjut silakan. Ya saya kepingin sebenarnya kalau bisa gimana sih jalannya ini seperti apa gitu loh. Tapi ya, belum bisa itu ya. Bentar lagi emang itu. Nggak apa-apa kalau gitu kita lanjut. Lanjut ya. Kita lanjut.
ini otomatis apa semi otomatis? Semua otomatis. Baik. Cuman maksud saya, kenapa? Tapi ini ada peran manual kan? Gini. Awal penyetaan pertama, Pak. Gini, Levelnya. gini, Pak. Karena dijelaskan ada 220, 240. Oh iya, betul. Pas Bapak udah nyetel pas itu udah nggak usah nyetel Iya. lagi. Itu level air udah otomatis karena ada solenoid level, Pak. Bapak nanti pasangan, nanti kalau dia udah nyapa turun sampai sini, dia jalan, Pak. Kalau dia udah penuh sampai sini dia berhenti. Semua turun dia sudah otomatis, Pak. Jadi nanti pas udah Iya. dia udah siapin. Iya. Semua Bapak itu. Udah semua udah otomatis. Ini awal penyetaan pertama, Pak. Selanjutnya, Udah nggak usah. Jangan otak-atik lagi. apa bedanya itu sama ini? Sama. Fungsinya bareng. Oh, artinya yang akan lewat ini, ada yang akan diisi lewat sini, ada juga yang diisi lewat Betul, sini. betul. Berarti bergiliran, satu kosong, satu terisi. Pas keluarnya udah terisi semua, Pak. Ya, maksud saya ini pada gelas sebelah sini, ini justru pada gelas sebelah sini. Ya, nanti dia udah terisi. Ah, Karena keluar dari sini berlapan itu udah terisi, Pak. ya, lihat ke sana. Makanya 4 kali 2, Pak. Dulu kan ada 8 kali 1. Tinggi banget, banget. Itu ada plus dan minusnya. Kalau minusnya dia kan terlalu besar kasusnya. Iya. Terus kompresenya gede. Kapasitasnya hampir sama. Terus susah. Apanya? Ya kalau terlalu panjang dia lama-lama kan dia melengkung, Pak. Moldingnya melengkung. Ya, apanya? Melengkungnya ininya. Bloksinya. Oh, kalau terlalu panjang. Ya, nanti lama-lama ininya agak melengkungnya, Pak. Kalau melengkung jadi yang sisinya semuanya kena, tapi tengah yang nggak kena bocor. Tingkat Iya. kerapatannya, Tingkat keausannya ketika Iya. lebar dia berisiko. Tapi kalau Makin dia lebar makin beresiko. Jadi gini, Pak, kalau dia makin panjang, kan dihentak terus nih. Iya. Dia lama-lama dia ada turun, ada melengkung dikit lah. Kan ini kan rata nih. Iya, Dia lama-lama kan melengkung, Pak. Mhm, Melengkung dikit. mhm. Kalau melengkung jadi masih satu bloksi sama ke molding pasti tengah-tengahnya nggak nempel. Itu kelemahan yang 8 Iya. kali 1 atau 8 kali 2. satu. Tapi sebenarnya 8 kali sisa masih oke lah, jarang lah. Kalau di atas 8 kali 1 lagi, 8 makanya kali 2 misalnya. 8 kali 2. jadi langsung 8 kedua. Boleh maksimal amannya tuh 8 lubang, Pak. Kalau di atas itu kata orang memang bagus, tapi banyak kejadian di lapangan kurang bagus. 8 masih bisa, cuma kan dia mahal, Pak. Kapasitas sama, cuma kali 2 sama 8 kali 1 sama. Terus mahal, kenapa mahal? Karena sasisnya, Pak. Box ini kan lebih lebar. Dia Kan? jadi double lah itunya ya. Iya, jadi Double panjang. rantainya itu. Panjang kan, yang ke harga mesin juga lebih mahal. Terus kompresor juga lebih harus besar, karena di dia atas box ini pelape. kan berat. Kalau ini kan dia 4, masih enteng, Pak. 5 sampai 7 HP cukup lah itu. Kapasitas kecepatan sama. Mendingan pilih yang ini. Harga bisa 2 sampai 2 kali lipat, Pak. Gitu ya.